Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas menyelesaikan persamaan trigonometri dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, sebelumnya kalian perlu ingat kembali rumus sudut ganda berikut. Yang pertama, sin 2 alfa, rumusnya 2 sin alfa cos alfa. Yang kedua, cos 2 alfa. Nah, kalian perlu ingat, ini untuk cos 2 alfa ada 3 rumus. Yang pertama, cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Yang kedua, 2 cos kuadrat alfa min 1. Yang ketiga, 1 min 2 sin kuadrat alfa. Ya. Selanjutnya di sini yang ketiga ada tangan 2 alfa. Rumusnya 2 tangan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, tentukan semua nilai X yang memenuhi cos 2X min 3 cos X ditambah 2 sama dengan 0 untuk interval dari 0 sampai 360 derajat. Untuk penyelesaiannya, yang pertama di sini kita tulis terlebih dahulu soalnya, di mana cos 2X min 3 cos X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita rubah cos 2X ini. Cos 2X ini kan merupakan sudut ganda. Nah, boleh kita rubah ke dalam tiga bentuk yang tadi. Nah, tetapi di sini kalian rubah ke dalam bentuk yang bisa diselesaikan. Karena di sini ada cos lagi, nah maka kalian rubahnya ke dalam bentuk yang 2 cos kuadrat X min 1. Ya, kan tadi ada 3 rumus. Kenapa kalian mengubahnya ke dalam bentuk 2 cos kuadrat X min 1? Karena di sini ada cos. Kalau misalkan di sini ada sinus, nah maka kalian harus rubahnya ke dalam bentuk yang ada sinusnya. Nah, selanjutnya 3 cos X ditambah 2. Nah, 2 cos kuadrat X ini tetap ya, dikurangi 3 cos X ini, nah, min 1 ditambah 2 sama dengan plus 1. Ya, sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan di sini. Untuk cara memfaktorkannya, kalian faktorkan terlebih dahulu untuk 2 cos kuadrat X. 2 cos kuadrat X itu adalah 2 cos X dikali dengan cos X. Nah, kemudian kalian cari faktor dari ini, positif 1. Positif 1 itu bisa negatif 1 dengan negatif 1, bisa juga antara positif 1 dengan positif 1. Coba di sini untuk negatif 1 dengan negatif 1, sehingga ketika dikalikan hasilnya harus menjadi positif 1, dan ketika nanti dijumlahkan harus negatif 3 cos X. Kita buktikan di sini. Oke ya, di sini untuk 2 cos X dikali dengan cos X, hasilnya itu adalah 2 cos kuadrat X. Nah, kemudian untuk negatif 1 dikali dengan negatif 1, ini hasilnya adalah positif 1. Ini ya, negatif 1 kali negatif 1. Nah, selanjutnya untuk membuktikan bahwa ini betul atau salah ya, maka kita kalikan dulu di sini 1 dikali negatif 1 dikali cos X sama dengan negatif cos X. Kemudian 2 cos X dikali min 1 sama dengan min 2 cos X. Nah, kita jumlahkan, maka hasilnya dari min cos X ditambah min 2 cos X itu adalah min 3 cos X. Nah, maka ini terbukti betul ya, min 3 cos X di sini. Seperti ini. Nah, jadi pemfaktorannya udah betul di sini ya. 2 cos X min 1 dikali cos X min 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini untuk 2 cos X min 1 ini sama dengan 0. Nah, maka untuk cos X ini adalah setengah ya. Di mana setengah? Ini cos X sama dengan pindah ruaskan satunya ke sebelah kanan. Nah, maka di sini untuk yang 2 ini berubah menjadi bentuk pembagian. Jadi cos X sama 1/2. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, cos X sama dengan setengah. Nilai X berapa yang bernilai setengah? Yaitu X sama dengan 60 derajat dan X sama dengan 300 derajat ya. Kalian harus sudah hafal di sini ya untuk rumus
dari sudut istimewa. Nilai cos yang bernilai setengah itu adalah 60 dan 300 derajat ya. Untuk menyelesaikan soal ini bisa kalian gunakan rumus persamaan trigonometri. Tapi karena kalau kalian sudah mahir, jadi langsung saja untuk cosec itu yang bernilai setengah itu langsung aja 60 dan 300 derajat. Tidak usah menggunakan rumus ya. Selanjutnya, di sini untuk cos X sama min 1 sama dengan 0, maka berlaku untuk cos X sama dengan 1. Jadi satunya kita pindah ruaskan sebelah kanan. Ya. Maka untuk X yang memenuhi itu adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 360 derajat. Nah, jadi untuk himpunan penyelesaiannya itu adalah 0 derajat, 60 derajat, ya 300 derajat dan 360 derajat. Ya, bagaimana bisa dipahami bukan? Silahkan kalian tanyakan kalau misalkan nanti ada yang belum paham. Selanjutnya di sini untuk contoh soal yang kedua ya. Untuk interval dari 0 sampai 2pi, tentukan himpunan penyelesaian dari cos 2x min 3 sin tambah 1 sama dengan 0. Penyelesaiannya masih sama seperti tadi. Kita rubah dulu bentuk cos 2x ini ya. Nah, karena di sini ada 3 sin x, nah maka di sini kita rubah ya, karena di sini sin kan nih. Maka bentuk cos ini kita rubah ke dalam bentuk yang ada sinnya. Sehingga menjadi 1 min 2 sin kuadrat x min 3 sin x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini ingat ya, ini 1 min 2 sin kuadrat x itu didapat dari mana? Dari rumus cos 2x ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ya, ini tetap min 2 sin kuadrat x dikurangi 3 sin x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini biar lebih mudah, kita kalikan dengan negatif 1 semuanya ya. Sehingga di sini min 2 sin kuadrat x menjadi 2 sin kuadrat x ditambah 3 sin x dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, setelah itu baru kita faktorkan ya. Cara memfaktorkannya di sini 2 sin kuadrat x ditambah 3 sin x min 2 sama dengan 0. 2 sin kuadrat x kita faktorkan menjadi sin x dikali dengan 2 sin x. Min 2 kita faktorkan menjadi plus 2 dengan min 1. Sehingga ketika kita kalikan nanti ya, 2 kali 2 sin x itu kan 4 sin x. Sin x dikali min 1, min sin x. 4 sin x dikurangi sin x hasilnya adalah 3 sin x. Berarti ini sudah terbukti betul ya. Nah, jadi didapat ini untuk sin x ditambah 2 sama dengan 0, didapat sin x sama dengan min 2 ya, pindah ruas. Dan yang ini untuk 2 sin x tambah 1 sama dengan 0, berarti 2 sin x sama dengan 1. 2 sin x, sin x sama dengan 1/2. Nah, untuk sin x sama dengan min 2, ini tidak mempunyai solusi, ya tidak ada. Nah, berarti kita cari yang sin x sama dengan setengah. Berapa nilai sin yang hasilnya setengah, yaitu 30 dan 150 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 30 derajat dan 150 derajat. Atau kita nyatakan ke dalam bentuk pi radian menjadi V/6,5 pi/6. Seperti itu ya. Silahkan nanti kalian kerjakan untuk latihannya di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.